Garuda di bawah tapak kaki harimau. Guna penjajah Belanda pun tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, timnas Malaysia berhasil imbang 1-1 melawan India dan sebelumnya mereka menang 3-1 atas Laos dalam FIFA Matchday November 2024. Di sisi lain, Indonesia dikalahkan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sontak dua hasil yang berbeda ini menjadi cibiran warganet tetangga, apalagi ranking FIFA-nya berhasil memintas Indonesia, dan itu seakan-akan menjadi kesuksesan terbesar mereka. Hanya seperti itu sajalah kita memperbodoh-bodohkan Konoha. Hanya melawan Laos pun boleh melewati tanpa perlu melawan Jepang. Ternyata orang Malaysia jauh lebih pintar daripada Jawa Konoha. Impor 80% pemain Belanda pun masih tak mampu mengatasi Malaysia. Lemah. Sekarang pemain-pemain Belanda tuh pasti kena serang sudah dengan Konoha. Lama-lama mesti mental pemain tuh menyesal jadi Indo. Dahlah negara ekonomi paling buruk sampai mengemis ke Cina untuk makan siang gratis. Utang pun semakin bertambah. Indonesia harus hormat dengan Malaysia. Tahniah Datuk Midin atas kerja kerasnya membuat FAM berjaya memintas timnas merah putih. Pemain asing sepenuhnya, tapi masih di bawah kaki Malaysiaku. Indonesia kembali pada habitat asalnya. Netizen-netizen Konoha ketar-ketir. Import 80% pemain Belanda pun masih tak mampu atasi Malaysia. Lemah sekarang. Kalau ingin ranking naik, cobalah dengan Timur Leste. Insya Allah ranking naik lagi. FIFA curang nih, kok mana bisa Malaysia di atas Indonesia yang bakal ke Piala Dunia. Lawan Jepang pun nggak bisa gol. Malaysia santai saja lawan Korea 3-3. Ranking gak beda jauh dari Jepang dan Korea. Itu dia 90% pemain Belanda. Ya, namun tidak semua warganet tetangga memiliki pandangan yang sama atas hasil pertandingan Malaysia pada FIFA Matchday November ini, yang melihat ranking FIFA tersebut bukan segala-galanya. Apa gunanya naik ranking tapi kita gagal layak ke Piala Asia nanti? Buktikan kepada rakyat Malaysia. Negara Konoha kalau gagal layak ke Piala Dunia tetap diorang mereka layak ke Piala Asia akan datang, dan netizen Konoha masih bisa mengejek kita. Apakah kalian anggap memperbaiki ranking itu mudah? Kenyataannya kelayakan Piala Dunia pun tersingkir awal-awal, sedangkan negara yang kita lewati hampir-hampir layak ke Piala Dunia. Mentaliti seperti inilah yang harus kita rubah agar mendatangkan kesan yang positif di akhirnya. Tak usahlah banding-bandingkan ranking sangat. Kenyataannya prestasi pasukan jauh berbeda. Level pasukan pun berbeda. Mereka itu main di kualifikasi Piala Dunia, sedangkan kita hanya dapat lawan tim yang lemah yang level pun di bawah. Pusinglah dengan cerita ini, sibuk dengan ranking. Bermain dengan tim Asia Tenggara tuh kegotlah jawabannya. Aku rasa kalau Malaysia lawan Indonesia pasti kalah. Level Indonesia sudah lain. Lawan klub yang rankingnya ada di bawah memanglah pasti bisa menang. Lihat Brunei ajak Rusia pertandingan persahabatan. Tak usahlah pertandingan persahabatan yang terlalu kuat-kuat, ajaklah Thailand, Vietnam atau Indonesia. Tak susahlah sebab menang dengan lawan di bawah kita. Cobalah lawan Vietnam dan Thailand. Banding-membandingkan ranking, mau menang pun tertatih-tatih melawan tim yang ada di bawah kita. Kalau mau cepat naik ranking, lawanlah Papua atau Brunei. Perbedaannya jauh. Main untuk kelayakan Piala Dunia melawan Jepang di ronde ketiga, dengan perlawanan persahabatan melawan Laos. Apa yang dibanggakan? Kalau melihat prestasi sekarang ini, Indonesia lebih baik daripada Malaysia. Seperti itulah kenyataannya. Apakah hanya kita dengan Indonesia kah yang ada di ranking FIFA? Seharusnya sekarang ini kita kejar Thailand dan Vietnam, bukannya masih main kejar-kejaran dengan Indonesia. Ada apa dengan ranking? Lihatlah pasukan Filipina, ranking bagus namun tak main di Piala Dunia. Indonesia hanya tinggal berjuang untuk masuk ke Piala Dunia. Ranking ini hanya nomor saja. Indonesia sekarang tengah main dengan jago-jago Asia dalam kelayakan Piala Dunia. Kita masih berputar-putar di sekitar perlawanan
persahabatan dengan negara-negara seperti Laos dan India. Hanya bertemu dengan Laos, cobalah seperti Indonesia cari lawan Arab Saudi, Jepang, atau MU, baru tahu kebolehan. Jangan hanya asik cari tim yang bisa dibantai saja. Selamat kepada bola sepak Indonesia, semakin maju dan terus ke hadapan. Tewas kepada pasukan ranking 15 dunia dan layak ke pusingan ketiga Piala Dunia bukan sesuatu yang memalukan. Tim Malaysia pun belum sampai ke level ini. Tak usahlah banding-bandingkan ranking, hakikatnya prestasi pasukan jauh berbeda. Level pasukan pun berbeda. Mereka main di kualifikasi World Cup, sedangkan kalian hanya dapat lawan tim lemah yang level pun di bawah. Ya, dua negara bertetangga ini memang berbeda dalam level pertandingannya. Indonesia sedang bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia dan menghadapi tim-tim yang ranking FIFA-nya jauh di atas Indonesia. Sedangkan Malaysia hanya menghadapi tim-tim ranking bawah dan itu pun dalam pertandingan persahabatan. Dan secara kompetisi resmi Indonesia sudah memiliki tiket untuk lolos ke Piala Asia, sedangkan Malaysia masih harus melewati babak kualifikasi dan itu pun berharap untuk bisa lolos. Maka penilaian dari warganetnya sendiri sudah membuktikan perbedaan kelas antara kedua negara bertetangga ini. Cuitan nyinyir warganet tetangga ibarat hiburan atas rangkaian kegagalan mereka dari beberapa kelompok umur maupun timnas senior yang tidak bisa berkutik pada Piala Asia kemarin, serta juga gagal lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Sementara timnas Indonesia meskipun sudah 2 kali mengalami kekalahan, namun masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.